جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna bi anfusina tarfata ayun. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam di hadis ke-18 dari kitab ini. Tentang ketakwaan dan juga akhlak yang baik. Hadis dari dua sahabat, yaitu Abu Dzar al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, yaitu setelah perbuatan buruk maka alihkan dengan perbuatan baik setelah itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini berarti ada tiga kalimat, ittaqillaha haitsuma kunt. Itu yang pertama. Kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berarti di sini ada tiga tema sebenarnya. Di hadis ini ada tiga tema. Dan setiap dari tema tersebut, dan setiap dari tiga tema itu mengandung permasalahan dan pembahasan yang meluas. Kalimat ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ini mencakup ketakwaan, mencakup segala ibadah, mencakup segala amalan hati, lisan, dan anggota tubuh dimanapun kita berada. Dan ini luas sekali. Luas sekali. Kemudian pembahasan atau tema kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, turutkanlah setelah berbuat buruk, perbuatlah kebaikan yang menghapus keburukan itu. Ini juga tema yang luas, berkaitan dengan mukaffirat adz-dzunub, yaitu penggugur-penggugur dosa, hal-hal yang menggugurkan dosa. Karena mukaffirat adz-dzunub ada beberapa macam, minimal 3 macam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dijelaskan kalimat ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dijelaskan dalam kitab Al-Wasiyah As-Sughra. Ada kitab itu juga dalam kitab Majmu' Al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebagian dari ulama memberikan syarah, tawdih, penjelasan terhadap kitab Al-Wasiyah As-Sughra Ibnu Taimiyah. Di antara kitab syarah Al-Wasiyah As-Sughra yang dicetak dan cukup menyeluruh penjelasannya, yaitu kitabnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kemudian kalimat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini mencakup masalah akhlak yang sangat-sangat luas.
Maka hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan kata beliau hadis ini hadis hasan, dan dalam beberapa manuskrip disebutkan hadis ini hasan sahih. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau kemudian berkata, "Hadhil wasiyatu wasiyatun 'azimatun jami'atun li huquqillahi wa huquqi ibadihi." Wasiat dalam hadis ini, 3 wasiat ini adalah wasiat yang agung yang mencakup hak-hak Allah dan mencakup hak-hak hamba Allah, manusia dan juga hak Allah dan juga hak manusia. Fa inna haqqallahi 'ala 'ibadihi an yattaquhu haqqa tuqatih. Karena sesungguhnya hak Allah dari hamba-hambanya adalah agar mereka para hamba ini bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini hak Allah. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta, ini berkaitan dengan hak Allah agar kita bertakwa padanya, beribadah padanya. Kalimat kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, turutkanlah setelah keburukan berbuat baik yang menghapus keburukan itu. Ini bisa dua sisi. Kadang ini bisa menjadi hak Allah, kadang ini berkaitan dengan hak manusia. Berkaitan dengan hak Allah, misalnya seseorang berbuat dosa, lalu dia istighfar, taubat atau beramal soleh, hak Allah terpenuhi dengan ini. Dia beramal karena Allah. Ada juga orang yang berbuat salah sama orang lain, berbuat sayyiat, berbuat salah, ngatain, ngejek atau hal lainnya yang menyakiti orang lain, ya, mengganggu orang lain. Kemudian dia minta maaf. Akhirnya berarti memperturutkan setelah berbuat buruk pada manusia dengan perbuatan kebaikan. Ini berkaitan dengan hak manusia. Maka kalimat wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ini kaitannya dengan hak Allah kadang-kadang juga hak manusia. Taib, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini pure, ini murni hak manusia. Hablum minan nas, akhlak terhadap manusia, hablum minan nas. Maka hadis ini sangat komprehensif, sangat luas, sangat menyeluruh. Dikatakan di sini ahmiyatut taqwa wa ma'naha, pentingnya ketakwaan dan makna dari ketakwaan itu sendiri. Maka dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, at-taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Taqwa adalah wasiat Allah Ta'ala kepada orang-orang awalin, dahulu kala, dan akhirin, dan orang-orang belakangan, sampai sekarang dan sampai kapanpun. Sebagaimana kata Allah di surat An-Nisa, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian, Bani Israel, dan juga kepada kalian kaum muslimin sekarang, manusia seluruhnya sekarang, apa wasiat Allah? Bertakwalah kalian kepada Allah, anittaqullah. Dari zaman dulu sampai sekarang, wasiat ketakwaan itu wasiat abadi, dan selalu Allah Ta'ala wasiatkan pada manusia seluruhnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Lalu kalau memang perintah takwa ini perintah yang everlasting, sampai dari dulu sampai seterusnya sampai akhir zaman, lalu takwa itu apa sih? Gitu. Takwa itu apa sebenarnya? Maka beliau mengatakan, wa aslu taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna asal kata takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan, dijadikan adanya antara dirinya dengan yang dia takutkan itu adanya perlindungan yang melindungi dirinya darinya. Itu asal dari makna takwa. Jadi seseorang, misal ada sesuatu yang dia khawatirkan, ada sesuatu yang dia takuti, itu terjadi pada dirinya, atau itu mengenai dan menimpa dirinya, maka ketakwaan itu adalah menjadikan adanya wiqayah,
tameng, benteng, penghalang, hijab, tindakan preventif agar tidak terkena pada dirinya. Itu namanya takwa. Secara bahasa. Ya, secara bahasa. Misal. Sampel dari dekat ini. 2 pekan lalu kita kajian hari Rabu. Waktu itu kan terjadi tabrakan di itu namanya apa sih, perbelokan gitu. Antara yang dari arah Pasar Minggu balik muter balik sama dari arah Depok kemari. Yang katanya waktu itu saling serempet motor-motor, kemudian yang dari arah Depok yang meninggal kalau nggak salah ya. Nah, taib. Ini bukan masalah agama, ini takdir qadarullah. Tetapi begini, seseorang ketika dia tahu bahwasanya yang dari putaran dari Pasar Minggu kemari itu akan bertemu di sebelah kirinya dengan motor atau mobil yang dari arah Depok, dan juga sebaliknya, motor yang dari arah Depok itu dia tahu dan melihat akan bertemu dengan motor atau mobil yang dari arah belokan Pasar Minggu kemari. Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya gesekan atau tabrakan apa? Slow down. Yaitu agak pelan-pelan, jangan terabas dan saling membalap, jangan. Maka ketika tahu itu, ngelihat ke spion mungkin bagi yang dari sebelah kiri, atau di sebelah kanan ngelihat bagian kanan, yang di sebelah kiri ngelihat bagian kanan, saling waspada satu sama lain dan saling merendahkan kecepatannya masing-masing. Itu adalah tindakan takwa. Karena itu tindakan preventif agar tidak terjadi yang dikhawatirkan, gitu loh. Itu takwa secara bahasa. Taib. Contoh lain misalnya, kita punya motor, kita punya kunci. Taib. Kalau misalnya di parkiran atau di mana pun kita parkir pakai kunci stang. Kunci stang ini merupakan tindakan takwa, yaitu tindakan preventif agar tidak terjadi sesuatu yang kita khawatirkan, yaitu curanmor. Ya, kalau dulu mungkin 10 tahunan lalu atau lebih masih suka pakai kunci gembok yang ditaruh di pelek, ditaruh di apa? Benar enggak? Ditaruh di pelek motor itu, di rodanya itu. Sekarang alhamdulillah enggak gitu-gitu amat ya. Tapi itu semua adalah tindakan apa? Takwa secara bahasa, yaitu menjaga agar antara dirinya dengan hal yang dikhawatirkan tidak kena gitu, tidak terjadi pada dirinya. Ini takwa. Ya, ini takwa. Kayak sebagian dari ulama di antara sahabat seperti Abu Hurairah mengatakan takwa itu adalah ketika engkau melihat di jalan yang engkau akan lalui itu banyak ranjau, banyak rintangan, banyak keburukan gitu. Maka kemudian engkau berusaha untuk menghindari ranjau-ranjau itu. Maka itulah ketakwaan. Tindakan preventif, pencegahan agar tidak terkena hal yang dia takuti. Maka ini takwa. Maka bahasa Arab takut itu berasal dari kata takwa. Tuqat, takut. Iya, dari bahasa Arab itu takut, dari bahasa Arab. Ya. Karena ada sisi khawatir. Makanya orang yang takut dia akan membuat suatu hijab, membuat suatu benteng untuk menghindari terjadinya hal yang dia takutkan, atau melakukan tindakan preventif agar dia tidak terkena dengan apa yang dia takuti atau dia khawatirkan. Itu asalnya takwa. Fataqwal 'abdi li rabbih an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa 'iqabihi wiqayatan taqihi min dhalik. Maka ketakwaan hamba terhadap hambanya, ketakwaan hamba terhadap Rabb-nya adalah menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia khawatirkan dari Rabb-nya, yaitu kemarahan Allah, kemurkaan Allah, hukuman Allah. Dia jadikan adanya tameng yang menjaga dirinya dari
kemarahan Allah Azza wa Jalla, maka itu takwa. Menjadikan adanya tameng, menjadikan adanya penghalang antara dirinya dengan kemarahan Allah dan azab Allah, maka ini adalah perbuatan takwa. Wa huwa fi'lu ta'atihi wajtinabu ma'asih, dan dia adalah yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan adalah dua hal. Ini dua hal, yaitu taat dan menjauhi maksiat, itu takwa. Maka itu takwa. Taat dan menjauhi maksiat, maka itu takwa. Karena ketaatan adalah tindakan preventif agar kita tidak kena azab dan hukuman serta kemarahan Allah. Dan menjauhi maksiat juga adalah tindakan pencegahan dari azab Allah dan hukumannya. Tapi kemudian ini ada pembahasan bima yuhsalu kamalut taqwa. Dengan apa kesempurnaan takwa bisa terwujud? Dengan apa kesempurnaan takwa bisa terwujud? Wa yadkhulu fi taqwal kamilati fi'lul wajibat wa tarkul muharramati wasyubhat. Masuk ke dalam ketakwaan yang sempurna adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram serta syubhat. Ini semua masuk dalam kesempurnaan ketakwaan. Melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang haram serta syubhat. Bahkan wa rubbama dakhala fiha ba'da dzalika fi'lul mandubati wa tarkul makruhat. Dan bahkan bisa juga masuk ke dalam ketakwaan setelah melaksanakan kewajiban, setelah meninggalkan yang haram dan syubhat. Masuk berikutnya bagian dari ketakwaan, yaitu apa? Fi'lul mandubat. Melakukan amal-amal yang dianjurkan atau sunnah. Itu termasuk ketakwaan setelah kita menyelesaikan atau menuntaskan yang wajib. Tadi kalau misalnya antum menafkahi istri dan anak, menuntaskan kewajiban antum menafkahi mereka. Kemudian antum tambah kesempurnaan ketakwaan dengan apa? Dengan menafkahi atau sedekah kepada yang dianjurkan kita bersedekah padanya, seperti fakir, miskin dan semisalnya. Lalu kalau misalnya di reverse, dibalik, kita melakukan yang sunnah, tapi kita menelantarkan dan menyia-nyiakan yang wajib, itu kira-kira gimana? Apa bukan? Bukan, itu kesalahan, ghalat, itu salah. Kebalik gitu. Ya. Seperti melakukan tahajud semalaman suntuk, namun dia malah kehilangan waktu salat subuh karena ketiduran, maka ini enggak takwa. Ya. Juga termasuk takwa yaitu watarkul makruhat, meninggalkan apa-apa yang makruh. Itu termasuk bagian dari takwa. Meninggalkan apa-apa yang makruh termasuk bagian dari takwa. Seperti apa contohnya? Ini sebagian ulama, kata sebagian ulama dimakruhkan menyeka air wudu yang ada di kulit kita. Makruh, kata sebagian ulama, enggak semuanya. Sebagian ulama mengatakan dimakruhkan menghapus air wudu, menyeka air wudu yang ada di tubuh kita setelah wudu. Itu makruh kata sebagian ulama. Karena apa? Karena dalam beberapa riwayat ya memang ada tidak dianjurkan juga untuk menyekanya, tidak ada sunnahnya untuk menyekanya itu. Walaupun sebenarnya boleh ya. Anggaplah itu makruh, taib. Itu makruh. Dan kita menganggap ini makruh misalnya. Ketika kita ingat bahwasanya menyeka, menghapus, menghanduki air wudu yang ada di tubuh kita, basahannya itu dihandukin, dikeringin,
Itu makruh, kita ingat itu terus kita diamkan dengan niatan meninggalkan yang makruh. Maka ini termasuk apa? Termasuk bagian dari ketakwaan. Bagian dari ketakwaan. Meninggalkan yang makruh termasuk bagian dari ketakwaan. Baik, kita lanjut berikutnya. Dan orang yang telah menyelesaikan kewajiban, kemudian dia menambah ketakwaan dengan orang yang menyelesaikan kewajiban dan menghindari haram dan syubhat, lalu dia menambah tinggi ketakwaannya dengan melakukan yang sunnah dan menghindari yang makruh. Maka kata Ibnu Rajab, bahwa ya orang sepertinya apa? Hiya a'la darajati taqwa. Ini adalah setinggi-tinggi derajat takwa. Di surat Al-Baqarah ayat 177, di ayat yang cukup panjang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab wa qamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'adu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Kita bahas ayat ini sampai insyaallah Isya nanti insyaallah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walakinnal birr," tetapi kebajikan yang sempurna itu adalah kebajikannya man amana billahi wal yawmil akhir. Kebajikannya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wal kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, beriman kepada nabi-nabi Allah. Ini wajib. Ini wajib. Kemudian ada hal berikutnya yang bukan dengan label lafal iman, tetapi perbuatan. Walaupun perbuatan amal saleh termasuk iman, ya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Dan memberikan harta. Ini akan saya lebih jabarkan lebih insyaallah. Memberikan harta yang dia cintai. Maksudnya hartanya dia cinta ala hubbihi, yaitu dia senang dengan harta yang dia punya itu. Manusiawi. Ya. Wa atal mala ala hubbihi, dia memberikan harta yang dia cintai harta itu kepada siapa? Beberapa asnaf. Pertama, dzawil qurba, kerabat. Al yatama, anak-anak yatim. Al masakin, orang-orang miskin. Wa ibnas sabil, itu orang-orang yang ibnu sabil, nanti saya jelaskan ibnu sabil, orang yang terputus dalam perjalanannya. Wasailin, orang yang minta-minta. Wa fir riqab, dan orang yang untuk memerdekakan hamba sahaya. Baik, pada berapa ini berarti? Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Di antara bentuk ketakwaan adalah memberikan harta kepada salah satu atau 6-6-nya dari model 6 ini. Dan Allah katakan, orang bertakwa ini atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta sekalipun ala hubbihi, yaitu dia sangat mencintai harta tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dan sampai akhir ayat. Manusia itu dihiaskan untuknya cinta, syahwat. Di antaranya syahwat yaitu perempuan, anak-anak, dan juga harta-harta perhiasan dan semisalnya. Itu perhiasan, itu semua keduniaan itu dicintai oleh manusia pada umumnya. Wa innahu li hubbil khairi la syadid.
manusia itu lihubbil khair, untuk mencintai khair. Khair di sini maksudnya mal, harta, bukan maksudnya kebaikan. Al khair di sini maknanya harta. Innahu lihubbil khairi, manusia itu untuk mencintai harta la syadid, sangat kuat cintanya kepada harta. Sangat kuat terhadap harta, cintanya terhadap al-mal, al-khair, al-mal. Makanya juga di sini katakan, yaitu walakinnal birra man, di sini wa atal mala ala hubbihi. Jadi manusia itu yang bertakwa memberikan al-mal wa huwa muhibbun lahu raghibun fih. Yaitu mencintai harta itu, padahal dia pengen, tapi dia memberikan harta itu kepada orang-orang ini. Dzawil qurba, yaitu siapa? Kerabat, qarib, kerabat, dan yang paling utama tentu anak istri, ayah, ibu. Wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh dan telah wafat bapaknya. Wal masakin, dan orang-orang miskin yang bukan yatim, bukan kerabat. Wa ibnas sabil, ibnas sabil itu adalah orang yang terputus. Orang yang terputus bekal dan hartanya di safarnya, itu ibnas sabil. Jadi jangan diterjemahkan secara harfiah. Diterjemahkan secara harfiah, ibnu anak, sabil jalan, berarti anak jalanan. Bukan itu. Ibnu sabil itu istilah syar'i yang di Al-Qur'an maknanya adalah orang yang terputus dari bekal dan hartanya selagi dia safar. Walaupun di kampungnya dia orang kaya. Kalau misalnya tumpah RT, ya. Terus kemudian ada orang datang, maaf Pak RT, saya dari Sulawesi misalnya, saya merantau di sini, tapi qadarullah saya belum dapat pekerjaan dan saya kebingungan, udah nggak ada lagi harta. Ini Ibnu Sabil. Dia sedang dalam keadaan safar dan di tempat tujuan pun dia nggak punya apa-apa dan dia sudah kehabisan bekal, makanya ini Ibnu Sabil. Biasanya ke Pak RT kalau di daerah itu, dia Pak RT ya. Wasailin, dan orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta. Namun orang yang minta-minta, enggak semua orang yang minta-minta itu dianjurkan untuk kita sedekahi, enggak semuanya ya, kawan. Kalau orang ini minta-minta padahal dia mampu untuk bekerja dan kuat bekerja tanpa minta-minta, maka hendaknya kita didik dia, agar kita nasihati dia agar dia tidak minta-minta. Ya. Atau dia minta-minta namun dengan kemunkaran, seperti dengan lagu-lagu ini minta-minta, enggak, kita enggak. Ya. Udah enggak boleh, kita enggak terhibur lagi, ya kan? Jelek lagunya gitu. Dan suaranya, ada orang minta-minta aja dengan ini. Itu kok bisa itu? Ya. Tapi sailin di sini, orang yang minta di sini adalah yang memang berhak untuk dapat dermaan karena dia kepepet dan juga dia tidak terbiasa dengan itu. Wa fir riqab. Walaupun boleh juga antum sedekah sama orang fakir, orang yang kelihatan miskin, orang yang minta-minta. Sebenarnya kalau emang nggak ada indikasi penipuan dan nggak ada kemunkaran di situ, nggak apa-apa antum kasih. Wa fir riqab, dan untuk memerdekakan budak hamba saya. Taib. Begini, di sini kalimat wa atal mala 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin fir riqab. Ini lebih banyak bisa dilakukan oleh para bapak laki-laki. Karena kita bekerja, kita mencari uang, mencari nafkah. Maka seorang bapak, seorang kepala keluarga, seorang ahli nafkah, pemilik nafkah itu
Di antara tantangannya, ketakwaannya adalah apa? Nafkah, sedekah. Seseorang ketika dia masih bujang, bandingkan dengan ketika dia sudah jadi bapak. Coba kita kumpulkan para bujang dan para orang yang sudah menikah. Ini tanpa mendiskreditkan bujangan sebenarnya. Karena kita semua pernah jadi bujang. Coba antum pikirkan dulu, antum gimana Pak? Antara pas jadi bujang sama pas menikah, lebih pelit mana? Kalau lebih pelit pas sudah nikah, itu musibah antum berarti. Ketika kita udah menikah, kita lebih berpotensi dan lebih mudah untuk ngasih dibandingkan ketika masih bujang. Lebih terlatih. Hatinya lebih lembut untuk ngasih. Selain tentu karena dasarnya agama, karena kita apa? Merasa ini kewajiban secara syariat, harus saya ngasih. Alhamdulillah. Maka itu melatih kalbu kita. Makanya hak seorang bapak, hak seorang suami itu besar. Karena kadangkala hati itu tertambat pada kekikirannya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa, wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa-jiwa manusia itu dihadirkan asyuh, yaitu kepelitan pada dirinya. Ya. Manusia itu memiliki watak yaitu apa? Pelit. Ya. Banyak manusia memiliki bahkan banyak di misal kita lihat di surat At-Taghabun. Ini bagian keluarga ya, karena kita ahli nafkah semua insyaallah. Atau yang sudah pensiun enggak bisa menafkahi, sekarang giliran anaknya menafkahinya. Coba nanti antum tadabburi surat At-Taghabun ayat 14 sampai 18. Bagi yang sedang Allah uji dengan beratnya nafkah. Ya. Ini kan periode 2025, banyak sekali hal yang tidak sama seperti dulu. Ya. Persaingan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, kemudian harga-harga barang dan seterusnya. Yang laki-laki kadang terduduk termenung untuk memikirkan gimana cara dia untuk menafkahi anak istrinya dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Itu di surat At-Taghabun ayat 14 sampai 18. Ikhwan, kalau misalnya antum tadabburi di rumah atau di sini insyaallah, maka menjadi syifa lima fis sudur, menjadi obat untuk apa yang bergemuruh di dada. Laki-laki itu kerap kali geluduk dadanya itu tidak menjadi petir lidah gitu loh. Beda dengan perempuan. Perempuan enggak bisa menahan gemuruh lama-lama di dada, melainkan mengirim petir-petir dari lisannya yang kadang-kadang apalagi pas masa haid. Tapi seorang bapak biasanya enggak gitu. Bapak lebih memilih diam, berpikir, terhenyak, terdiam, berpikir gitu aja. Sambil bernafas, ya, gitu, ya bernafas, semua juga bernafas. Namun nafasnya beda. Nafasnya bapak yang banyak pikiran beda, ya, beda dengan nafas bapak-bapak yang nahan nafas pas lagi difoto, karena kebanyakan kolesterol dan gula, ya, nahan supaya gelembung di perutnya itu enggak kelihatan di foto. Nah, ini bapak-bapak yang bahagia, ya. Tapi ini bapak-bapak yang banyak beban pikiran nafkahin anak-anak, biaya kuliah, biaya sekolah,
Daftar ulang sekarang berapa? Dulu daftar ulang, dulu bahkan nggak ada daftar ulang. Ada nggak sekolah? Bapak waktu sekolah daftar ulang Pak? Nggak kenal daftar ulang. Yang kenal ulangan iya. Dulu kenal nggak biaya pangkal, uang masuk itu? Dulu nggak tahu apa itu. Ya sekarang karena darurat ekonomi zaman sekarang ya harus seperti itu. Mungkin kita akan mengatakan sekolah-sekolah pada mengeruk keuntungan. Sekolah-sekolah aja mereka tuh banyak yang kesusahan sebenarnya. Padahal udah banyak tarif uang pangkal, biaya daftar ulang itu banyak. Daftar ulang sekolah SD aja sekarang berapa? Bisa 2 juta, 3 juta itu daftar ulang. Daftar ulang loh, bukan uang masuk pangkal gitu. Uang pangkal aja SD Pak, atau SD uang pangkal kelas 1, uang pangkal masuk sekolah gitu. Bisa 6 juta, 7 juta, itu yang murah. Ya. Gitu. Makanya Pak Yusuf Mansur marah-marah, dari mana duitnya kan gitu. Coba yang mungkin sedang diuji dengan itu jemaah 14 sampai 18. Antum ulang-ulang itu baca. Artinya, tafsirnya sampai tenang hati antum. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang bisa menjadi musuh buat kalian, maka waspadailah mereka. Ini harus kita betul-betul patrikan. Pak, musuh itu maksudnya apa, Pak? Apa musuh di sini maksudnya? Ada beragam varian posibilitas. Tadi coba ketika kita bilang wahai orang beriman, kita semua beriman. Sesungguhnya min ini di antara. Berarti enggak semua. Enggak semua. Maksudnya ini semua orang beriman nih. Kita masing-masing punya istri. Satu gitu kan. Di antara istri kalian, ya kan? Ada yang bisa menjadi musuh buat kalian. Anak-anak, antum punya anak 3, antum punya anak 4, antum punya anak berapa? Di antara anak-anak kalian, walaupun enggak semuanya, ada yang bisa menjadi musuh buat kalian. Apa maksud dari musuh di sini? Ya bisa aja musuh di sini musuh dari dalam artian yaitu objek cekcok. Bisa ya bisa. Tapi sebenarnya yang diinginkan di ayat ini bukan itu. Walaupun mungkin itu terjadi. Makanya kita enggak bisa kita tuh merasa aman. Saya enggak mungkin cerai sama istri. Saya enggak mungkin musuhan. Enggak ada kayak gitu. Enggak boleh ada pikir. Maksudnya kita tetap waspada. Betapa banyaknya orang yang telah bercerai itu tidak pernah menyangka mereka akan bercerai dulunya. Bahkan semua orang yang bercerai itu enggak pernah nyangka mereka akan bercerai. Dulunya enggak pernah nyangka. Dikira bakal forever, abadi, everlasting sampai selamanya. Tanya orang yang bercerai, ente dulu cerai udah planning ya dari awal nikah? Enggak ada lah, mana? Enggak ada. Tapi sesuatu itu terjadi, qadarullah gitu. Nah, itu mungkin bisa. Dan rata-rata kalau perceraian terjadi itu umumnya ya bermusuhan gitu loh. Tapi sebenarnya ayat ini bukan tentang itu, walaupun konteks permusuhan itu banyak terjadi, betul kita waspadai betul. Tapi maksud dari ayat ini apa? Sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh-musuh kalian, hakikatnya musuh. Apa maksudnya musuh di sini? Id yuthabbitunakum an ta'atillah aw yashghalunakum anha aw yahmilunakum ala ma'siyati. Ini maksudnya musuh. Yaitu istri bisa menjadi musuh, sebenarnya musuh ketika istri ini menjadikan kalian lambat dalam taat pada Allah. Ya. Suami istri orang taat gara-gara dapat istri yang
Seperti itu, suaminya mulai futur. Yang dulu taat, kendor. Karena punya istri yang mempengaruhi dia untuk malas. Atau istri atau anak yang membuat kalian tersibukkan daripada ketaatan pada Allah. Musuh. Atau justru istri atau anak yang membuat kalian bermaksiat pada Allah demi istri anak itu. Ini musuh. Makanya para akhilla, para pecinta, di hari akhir nanti semua akan menjadi adu, musuh semua kecuali yang bertakwa, satu sama lain yang bertakwa. Itu semua dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya, ini maksudnya musuh. Kalau kita dapatin istri-istri kita saleh, taat, mendorong kita kepada ketaatan, mendukung kita untuk taat, ini baru istri sejati, anak sejati. Tapi ketika istri ini, misal ada seorang ikhwan, beliau badannya besar, masya Allah, tapi susis, takut sama istri. Dia kerja di perusahaan ribawi. Istri guru, dan dia kemudian dapat mulai ngaji, mulai tahu bahwa saya perusahaannya itu haram. Akhirnya dia pun ingin resign dari perusahaan itu, tapi istrinya mencegah dan marah dia, dan menakut-nakuti suami dengan, nanti kalau misalnya kamu resign dari perusahaan itu, kita gimana nanti? Duit nggak punya, kamu kan udah banyak, udah PW di situ gitu istilahnya, udah enak. Istri ini hakikatnya yang kayak ini musuhnya suami. Musuh di mana? Di akhirat akan saling melaknat dan saling musuh-musuhi satu sama lain. Begitu. Ya begitu. Kita azan dulu insyaallah. Setelah azan kita lanjut sedikit bismillah taala. Kita lanjutkan insyaallah. Fahdharuhum, maka waspadilah mereka. Ini bukan berarti kita musuhi kemudian istri anak kita musuhi, kalau melainkan waspadai di sini, bimbinglah mereka, dan dan waspadalah jangan sampai ikutan terjerumus. Ya, karena laki-laki lemah itu ketika dia tidak bisa tegas sama anak istrinya, malah dia yang kebawa arus demi istrinya, demi anaknya, akhirnya adalah melakukan haram. Betapa adanya bapak-bapak yang mencuri demi anak istrinya. Ini enggak benar. Maka waspada di sini waspada azab dari Allah Azza wa Jalla dan kemarahan Allah jika kita itu mencintai makhluk di atas mencintai Khaliq. Kemudian wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka ya, jika kita berbuat baik, memaafkan, memaklumi kurang akalnya sebagian istri atau belum sempurnanya akal sebagian anak, sehingga mereka itu menggembosi kita untuk berbuat munkar dan semisalnya, maka kita maafkan mereka dan kita nasihati mereka ya, supaya rumah tangga itu tetap berjalan baik. Karena dalam rumah tangga sebagaimana kita semua insyaallah, alhamdulillah, orang yang paling berakal itu harusnya siapa? Ya bapaknya kepala rumah tangga ini, bukan istrinya. Maka keputusan di siapa? Di bapaknya ini. Ya, begitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itulah ujian. Fitnah di sini maksudnya ujian, bukan fitnah artinya tuduhan tanpa bukti, bukan. Ujian, bala ujian. Maka kalau memang tahu gitu, kata para ulama, waspadalah kalian, jangan sampai kalian terjerumus dalam hal-hal yang haram disebabkan sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak istri. Maksudnya sibuk di sini apa? Demi anak istri. Artinya memakan hal yang haram demi anak istri, mencuri demi anak istri, korupsi. Ya.
Karena ini menjadi fitnah. Tadi ingat di sini, kita makin punya istri, makin banyak misalnya istri, makin ada istri 1, 2 atau 3, itu ujiannya makin banyak. Makin banyak anak pun begitu. Di sini konteksnya amwal, yaitu harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Ajaibnya ikhwan, orang kalau dikatakan saya enggak mau punya istri lebih satu, saya enggak mau poligami, kenapa? Makin banyak istri makin banyak berat ujiannya. Kita katakan ayat ini bilang begini, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian itu ujian buat kalian. Taib, kenapa cuma istri banyak doang yang dianggap sebagai ujian? Ente makin berharta, makin berat ujiannya sebenarnya. Makin banyak anak, makin banyak ujian. Kenapa ketika untuk istri, dah saya nggak mau lebih dari satu. Kenapa? Karena banyak ujiannya. Harta juga begitu. Udah miskin aja sana terus. Karena kalau miskin nggak banyak ujiannya. Gitu. Jadi anak, istri ujian semua. Anak, istri, harta semua ujian. Tapi ini mindsetnya muslim mukmin. Wallahu indahu ajrun azim. Allah Ta'ala memiliki ganjaran yang besar. Ini untuk meninggikan harapan seorang muslim dalam menghadapi ujian harta dan anak-anak. Ya. Sekarang kalau orang pada ngeluh, betul sih, betul memang sekarang biaya itu banyak. Subhanallah ya. Ya. Banyak bapak-bapak harus nabung dari Januari atau dari sebelum Januari untuk bulan Juli dan Juni. Kenapa? Karena apa, Pak? Biaya anak-anak, uang pangkal masuk sekolah, uang daftar sekolah, daftar ulang, anaknya banyak, bererot anaknya, ya. Tapi seorang bapak yang kuat, maka dia lihat ayat ini, Allah Ta'ala memiliki ganjaran yang besar, gitu Pak. Itu memotivasi kita untuk terus kuat. Uban memang makin banyak, tapi hati tetap kuat insyaallah. Karena ada janji dari Allah, Pak. Janji dari Allah. Maka kalau tahu gitu, udah ke Allah aja, Pak. Karena ketika kita ini seorang bapak nih, laki-laki, banyak curhat ke orang tentang susahnya sekolah, susahnya biaya, itu menelanjangi diri sendiri, Pak. Malu. Udah ke Allah aja. Allah tuh lebih tahu. Allah tahu susahnya kita seberapa, Allah tahu kapasitas kita seberapa, Allah tahu rahasianya, Allah tahu jalan keluarnya. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u, dengarkan perintah Allah dan larangannya. Wa ati'u, taat kepada Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Nafkahilah kebaikan untuk diri kalian sendiri. Maka sebenarnya kita nafkahin anak istri itu untuk kebaikan dan keberkahan diri kita juga, jemaah. Ya, gitu. Jadi, ya ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kalian berikan dari nafkah, semua kebaikan itu akan kalian dapatkan di akhirat nanti. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dia menghindarkan atau barang siapa yang dia menjauhi kepelitan, kebakhilan dirinya sendiri, siapa yang selamat daripada kepelitan, daripada hirsun nafs ala jami'il mal, daripada dia ngumpulin harta, pelit, tapi dia dihindari itu, enggak mau, maka mereka orang beruntung. Kita coba pikirin, Pak. Kadang kita pengen punya tabungan, buat ini, buat itu, buat masa ke depan juga pengen punya tabungan, atau pengen punya tabungan pribadi. Namun sekarang kan bapak-bapak sekarang coba lihat, gaji UMR habis buat keluarga, habis buat infak keluarga, nafkah ayah, ibu, anak, istri, orang fakir miskin, habis buat semua itu, habis. Sampai kita berpikir, nih kapan gue punya rumah, kan gitu. Ini kapan saya punya ini, kapan saya punya ini. Orang tanya, ini masih ngontrak atau subhanallah. Itu kadang-kadang pressure-nya tinggi di situ. Kalau kita nggak punya iman, tertekan kita sehingga apa? Akhirnya menerobos KPR ribawi,
Pinjam sistem pinjam online, pinjol yang ribawi ambil, dah itu dah fitnah, bala di situlah. Gara-gara cinta pada istri anak, gara-gara enggak mau didengar orang masih ngontrak, gara-gara pendapat orang, gara-gara omongan orang, akhirnya kemudian apa? Kita menjalin hal-hal yang haram. Tahan. Karena ini bagian dari pelitnya diri kita sebenarnya. Kita tuh pengen punya harta sendiri, pengen punya gunung harta sendiri. Nafkahnya dipersempit buat anak-anak, buat istri, demi diri sendiri. Coba dibalik. Enggak apa-apa habis harta, yang penting pahala banyak, memberikan kebutuhan anak istri, Masya Allah. Itu akan ada ganjarannya. Dan yakin jaminannya itu dari Allah. Kata Allah apa? Faulaika humul muflihun. Mereka orang beruntung. Siapa ini mereka? Yang Allah Ta'ala selamatkan dari kerasnya keinginan hawa nafsunya untuk mengumpulkan harta. Lalu kemudian dia menyelisihi hawa nafsunya. Dia tidak menahan hartanya sendiri, melainkan dia infakkan untuk anak istrinya, untuk kerabatnya. Mereka lah orang-orang yang menang pada waktunya nanti, insyaAllah. Begitu jemaah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti insyaAllah kita lanjutkan di halaman 155 pada pertemuan mendatang. Dan mungkin pekan keempat itu terakhir untuk musim ini. Nanti kita lanjutkan setelah Ramadan insyaAllah ta'ala. Sekali lagi pertemuan kita akan bertemu insyaAllah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.